Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 19. Serangan. Jiang Miaoyu agak tidak mengerti. Dia tiba-tiba menyadari ketika dia melihat tindakan Fang Qiu berikut. Pada saat yang sama, wajahnya yang tampak pucat kesakitan melintas dalam rasa malu. Itu adalah pertama kalinya seorang anak laki-laki menyentuh kakinya. Fang Qiu meletakkan tangan kirinya di kaki kiri Jiang Miaoyu dan tangan kanannya di kaki kanannya, menyentuh mereka dengan lembut. Sentuhan mutlak. Dia ingin menggunakan sentuhan absolutnya untuk mengetahui dengan jelas di mana kaki Jiang Miaoyu terluka, sehingga dia akan memiliki metode yang diperlukan. Dengan sentuhan terus-menerus dari jari-jarinya. Satu kaki kiri dan satu kaki kanan. Dua gambar muncul dengan jelas di benaknya. Pembuluh darah, otot, dan tulang sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu bergerak? Suara marah tiba-tiba terdengar pada saat ini. Li Qingxi kembali. Dia menerobos kerumunan, dengan marah berjalan ke depan dan bertanya pada Fang Qiu, sebelum saya pergi, saya mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Apakah kamu tidak mendengar itu? Fang Qiu menatap Li Qingxi yang marah dan mengabaikannya. Li Qingxi yang sangat kesal ini. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong Fang Qiu. Begitu tangannya menyentuh bahu Fang Qiu, dia merasakan bahunya menghilang sebelum dia sempat mendorong Fang Qiu. Dia tidak mendorong apapun. Li Qingxi mengertakkan gigi dan tidak percaya sama sekali. Dia terus mendorong beberapa kali, tetapi setiap kali dia tidak mendorong apapun. Orang-orang di sekitar sangat bingung melihat pemandangan ini. Apa yang dia lakukan? Mendorong udara untuk bersenang-senang. Fang Qiu mencibir dalam hati. Dia hanya menyandarkan bahunya ke satu sisi ketika Li Qingxi hampir mencapainya, sehingga Li Qingxi tidak mendorong apapun. Jika setiap orang bisa menyentuhnya, alam masternya dibudidayakan dengan sia-sia. Jangan bertengkar di sini. Situasi yang terluka lebih mendesak. Biarkan saya melihat ada apa. Saat itu terdengar suara. Li Qingxi datang ke dirinya sendiri dan cepat-cepat minggir. Dia menunjuk ke seorang pria parubaya yang tampan berusia sekitar 35 tahun dan berkata, ini adalah Sen, kepala dokter departemen ortopedi dari rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas kami. Departemen ortopedi. Sen Chun. Tuan Sen. Orang-orang di sekitar yang tahu nama itu berteriak, tanpa sadar. Begitu mereka memasuki universitas, masing-masing dari mereka mendengar suara-suara besar di universitas mereka dari asisten guru kelas mereka. Salah satunya adalah guru di Departemen Ortopedi, Sen Chun Ten. Sen. Meskipun ia hanya seorang dosen, bukan profesor atau profesor, tingkat ortopedinya jelas menempati peringkat pertama di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Itu diterima. Dikatakan bahwa panji-panji terima kasih pasien telah digantung di seluruh klinik Departemen Ortopedi. Namun, mengapa orang yang tidak sehebat itu pernah dipromosikan menjadi profesor, tetapi hanya sebagai dosen? Apa sebenarnya cerita di dalam? Asisten guru kelas mereka tidak memberitahu. Saya baru saja bertemu Tuan Sen ketika saya menelepon seseorang untuk meminta bantuan di luar. Dia berjalan-jalan. Begitu dia mendengar seseorang terluka, Sen yang berhati hangat segera datang. Li Qingxi menjelaskan mengapa Sen muncul di sini dan kemudian berkata kepada Sen Chun, Sen, kumohon. Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siswa ini, tolong minggir. Li Qingxi berkata dengan dingin pada Fang Qiu. Fang Qiu berdiri dan minggir. Dia telah menyelesaikan pemeriksaan dan dia tahu situasi cedera kaki Jiang Miaoyu dengan sangat baik. Tidak hanya ligamen yang terluka, tetapi juga tulang pergelangan kaki sedikit terkilir. Dia tahu persis bagaimana mengobatinya. Dia berdiri dan melangkah ke samping untuk melihat apakah penilaian profesional ortopedi sama dengan penilaiannya, sehingga dia dapat memverifikasi keakuratan sentuhan absolut. Sen memeriksa dan berkata, tidak ada, hanya cedera kesleo. Cedera ligamen dan sedikit malposisi pada tulang pergelangan kaki. Aku akan membuat tulang untukmu. Maka Anda akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa waktu. Fang Qiu mengangguk. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan penilaiannya. Tampaknya pemandangan yang dibentuk Absolute Touch sangat akurat. Aku akan mentraktirmu sekarang. Sen berkata, memegang pergelangan kaki kanan Jiang Miaoyu dengan satu tangan dan meletakkan tangan lain di wajah tunggalnya untuk perawatan. Sebuah tangan jatuh di lengan kirinya tiba-tiba ketika dia akan bergerak. Dia merasa seolah-olah lengannya digenggam oleh tang besar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan yang luar biasa. Sen menatap kaget pada pemilik tangan itu, Fang Qiu, dengan ekspresi yang sedikit bingung dan dipertanyakan. Aku tidak bisa mempercayaimu. Fang Qiu memandang Dr. Sen dengan mata dinginnya. Wow! Semua gempar.
Aku tidak bisa mempercayaimu. Tanpa diduga, Fang Qiu secara langsung menanyai seorang ahli ortopedi dari rumah sakit kelas A untuk Jiang Miaoyu. Keberanian yang luar biasa. Betapa bodoh dan tak kenal takutnya dia. Dia berani mempertanyakan Shen Chun, Tuan Shen. Sementara mereka mengagumi keberanian Fang Qiu, mereka juga merasa bahwa dia sedikit tidak masuk akal. Fang Qiu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan menghalangi cara pengobatan Dr. Shen. Apakah Anda akan membiarkan Jiang Miaoyu terus menderita? Lepaskan dia. Li Qingxi berkata dan segera mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Fang Qiu. Tapi tidak peduli seberapa keras dia menarik, dia masih tidak bisa menggerakkan Fang Qiu sama sekali. Lepaskan dia. Dia mencoba yang terbaik dan wajahnya memerah, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan Fang Qiu sama sekali. Orang-orang di sekitar sangat terkejut melihat situasi ini. Jiang Miaoyu juga memandang Fang Qiu dengan sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa Fang Qiu mengatakan itu tadi. Kenapa dia mengatakan itu? Mengapa dia menanyai ahli ortopedi? Dia merasa agak bingung di hati sekarang. Shen menatap Fang Qiu dengan heran. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menghentikan perawatannya. Dalam semua tahun perawatannya, untuk pertama kalinya, seseorang berkata dengan lugas, "Saya tidak bisa mempercayai Anda." Dan dia masih mahasiswa baru. Situasi ini membuatnya tertawa. Pelajar ini. Saya seorang ortopedi dari rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas kami dan kemungkinan akan memberikan pelajaran di masa depan sebagai guru ortopedi Anda. Anda tidak perlu meragukan keterampilan profesional saya. Shen memutuskan untuk berunding dengan siswa di depannya. Dan sekarang tidak ada dokter lain di sekitar sini, jadi lebih baik biarkan aku merawatnya. Pelajar perempuan ini menderita. Bagaimana kalau Anda melepaskan saya untuk merawatnya terlebih dahulu? Tapi Fang Qiu menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak percaya pada ahli di depannya. Dari teknik menyentuh tulang Dr. Shen barusan dan hasil penjurian, ia tahu bahwa Dr. Shen pastilah ahli ortopedi. Tapi dia jelas tahu satu hal. Shen dapat menyembuhkannya, tetapi dia yakin bahwa dia sendiri dapat 100% merelokasi malposisi. Dalam hal ini, dia tidak bisa mempercayai siapapun selain dirinya sendiri. Siswa ini, kamu tidak masuk akal jika begitu. Jika Anda tidak membiarkan saya memperlakukannya, lalu siapa yang Anda biarkan mengobatinya? Apa kau tega membuat gadis yang secantik bunga ini menderita? Shen mengerutkan kening. Sekarang bagaimana mungkin para siswa ini membiarkannya begitu khawatir? Aku akan melakukannya. Kata Fang Qiu sederhana. Ledakan. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira Fang Qiu akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengatakan kata-kata bahwa dia akan memperlakukannya sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana menilai perilaku siswa ini di depan mereka. Kejang otak. Ditendang oleh keledai. Keluar dari benaknya. Aku tahu caranya. Aku ingin memperlakukanmu. Apakah itu oke? Fang Qiu bertanya sambil menatap Jiang Miaoyu yang kehilangan kepalanya. Jiang Miaoyu belum berbicara, tetapi Li Qingxi ke samping cemas. Dia menunjuk ke Fang Qiu dan berkata dengan marah, "Kamu pikir kamu siapa, Fang Qiu? Di mana Anda merawat cedera kaki Miaoyu? Bagaimana jika Anda gagal menyembuhkannya? Minggir. Apakah kamu mendengarku? Apakah Anda mempercayai saya?" Fang Qiu mengabaikan Li Qingxi. Sebagai gantinya, dia terus menatap Jiang Miaoyu dan bertanya. Percaya atau tidak? Jiang Miaoyu benar-benar ragu. Dia telah membuktikan bahwa dia bisa menyembuhkannya dengan mengoleskan tulang. Tapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan keselionnya? Dia tidak yakin. Dan ada ahli ortopedi di sebelahnya. Dia tidak percaya bahwa Fang Qiu bisa lebih luar biasa daripada Dr. Shen dalam pengaturan tulang. Tapi Fang Qiu memintanya. Tolak atau tidak? Li Qingxi dengan gugup menatap Jiang Miaoyu dan benar-benar sangat gugup ke dalam. Dia sangat khawatir bahwa Jiang Miaoyu akan mengatakan, "Saya percaya." Hubungan seperti apa dan kepercayaan macam apa yang bisa membuat wanita mempercayakan cedera pada pria? Itu sama sekali bukan hubungan biasa antara siswa. Jiang Miaoyu adalah miliknya, yang dia konfirmasi di dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan orang lain masuk. Dan dia tidak bisa membiarkan orang lain lebih dekat dengan Jiang Miaoyu daripada dia. Orang-orang di sekitar juga terkejut melihat Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Mereka agak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka mengharapkan jawaban Jiang Miaoyu. Apakah kamu percaya padanya atau tidak? Shen, sebagai penonton, menyaksikan semua yang terjadi di depannya. Tiba-tiba dia memikirkan tahun-tahun hijaunya. Dia menemukan bahwa semua yang ada di depannya sangat menarik. Percaya atau tidak? Jiang Miaoyu terdiam. 1 detik. 2 detik. 5 detik berlalu.
Keheningan seluruh adegan itu mengerikan. 10 detik berlalu. 20 detik berlalu. Jiang Miaoyu masih belum terjawab. Atau, sepertinya kesunyiannya adalah jawabannya. Fang Qiu tersenyum dengan sedikit kesedihan dan kesedihan melintas di matanya. Dia mengendurkan tangannya secara bertahap. Deretan kesedihan dan kesedihan ini membuat hati Jiang Miaoyu sedikit bergetar. Dia tidak bisa membantu berkata, "Aku percaya padamu." Tepat sebelum dia selesai berbicara, Fang Qiu menggerakkan tangannya secara instan. Dengan suara, "Kaba." Tulang kakinya dipindahkan. Sembuh. Fang Qiu meletakkan kaki Jiang Miaoyu di sepatunya dan bangkit untuk pergi setelah dia mengatakan itu. Hampir tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Termasuk Jiang Miaoyu. Bagaimana dia mengulurkan tangannya tiba-tiba? Kenapa dia tiba-tiba sembuh? Apakah semuanya terjadi begitu tiba-tiba? Hanya mata Dr. Sen yang bersinar. Teknik ini, berpengalaman. Dia dengan cepat maju ke depan untuk memeriksanya dan menemukan bahwa itu benar-benar sembuh, jadi dia dengan cepat berkata kepada Jiang Miaoyu yang linglung, "Kakimu benar-benar sembuh. Cedera ligamen hanya bisa mengandalkan pemulihan diri. Jangan melakukan olahraga berat dan memperhatikan pemulihan diri." Dia berkata sambil mendorong jalan melalui kerumunan dan mengejar arah Fang Qiu. Sembuh. Semua orang linglung. Benar-benar sembuh. Bagaimana bisa disembuhkan sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi? Siswa barusan benar-benar memiliki kemampuan mengunyah tulang. Mereka agak tidak percaya ini, tetapi ahli ortopedi Dr. Sen secara pribadi mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar sembuh. Fakta terjadi di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain percaya. Memikirkan kata, "Aku tidak percaya kamu," oleh Fang Qiu sebelumnya, mereka tiba-tiba merasa luar biasa. Ternyata siswa itu tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dan dia adalah orang yang belajar. Dia adalah seorang ahli. Hanya dengan 2 tindakan, kakinya sembuh. Luar biasa. Jiang Miaoyu dengan lesu memandang pergelangan kakinya dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Dia sepertinya merasa sedikit senang di hatinya, tetapi juga sedikit ragu. Dia senang bahwa dia percaya pada Fang Qiu. Tapi dia ragu apakah dia sengaja mengalihkan perhatiannya seperti terakhir kali. Wajah Li Qingxi sangat suram. Dia tidak menyangka pria yang baru saja masuk universitas memiliki kekuatan yang begitu besar. Pandai menyanyi. Bagus dalam instrumen. Bahkan pandai mengatur tulang. Dia merasakan krisis yang mendalam. Dia percaya bahwa kali ini Fang Qiu benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam di hati Jiang Miaoyu. Itu bukan tindakan pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tapi hampir seperti itu. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada memberikan uluran tangan di saat kesusahan seperti plot pahlawan menyelamatkan keindahan. Tidak. Dia harus menemukan beberapa cara untuk mengambil dirinya dari posisi yang lebih rendah. 3 orang asrama, Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian saling memandang, semua menemukan keterkejutan yang dalam dari mata masing-masing. Yang termuda memiliki lebih banyak rahasia daripada yang mereka bayangkan. Orang ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat tulang dan tidak pernah memberi tahu mereka. Orang ini benar-benar menyimpan nasihatnya sendiri. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan bocah ini. Sisi ini, orang-orang bergegas untuk membantu Jiang Miaoyu ke rumah sakit untuk perawatan sederhana pembengkakan dan rasa sakit. Dan di sisi lain, Shen Chun menyusul Fang Qiu. Pelajar, tunggu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 20. Fang Qiu menoleh untuk melihat Shen Chun yang sedang terburu-buru untuk menyusulnya. Pelajar, aku bertanya-tanya dari mana kamu belajar teknik tulang. Shen Chun jelas sangat tertarik pada Fang Qiu. Dari seorang lelaki tua di kota asalku. Fang Qiu tidak mengatakan yang sebenarnya, yang sangat mengejutkan jika dia mengatakannya. Dan itu adalah rahasia besarnya. Shen Chun jelas-jelas mempercayai kata-kata Fang Qiu dan menghela nafas dengan emosi, ada bakat di rakyat. Setelah itu, dia tersenyum dan bertanya, "Saya ingin tahu apakah Anda berminat pergi ke departemen ortopedi rumah sakit untuk magang?" Magang. Fang Qiu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan bertanya, apakah ada gaji? Shen Chun. Dia tidak pernah menyangka siswa itu begitu langsung. Dia pikir Fang Qiu akan membuat permintaan lain. Misalnya, kelasnya intens. Misalnya, tekanan belajar sangat berat. Dan misalnya, saya tidak punya waktu. Tapi kamu bertanya apakah ada gaji? Shen Chun berkata dengan putus asa, secara umum, ada subsidi untuk magang siswa, 800 yuan setiap bulan. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat Fang Qiu mengerutkan kening, jadi dia buru-buru berkata, namun, situasimu sedikit istimewa. Anda dapat diundang secara khusus.
Tetapi perlu menilai Anda untuk melihat apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Baik. Fang Qiu menyetujui secara langsung. Magang rumah sakit benar-benar menggoda dia karena itu adalah kesempatan yang bagus untuk meningkatkan keterampilan tulangnya. Dan sekarang dia benar-benar merah dan sangat membutuhkan uang. Sedangkan untuk penilaian, dia tidak khawatir sama sekali karena keahliannya. Yah, hari apa kamu bebas? Shen Chun bertanya sambil tersenyum. Dia sudah memikirkan bagaimana menilai tingkat siswa dalam ujian. Fang Qiu berpikir sejenak dan berkata, menurut jadwal kelas, saya bebas pada hari Rabu sore. Baik. Pukul 3.30 pada hari Rabu sore, mari kita lihat di lantai 7 di Departemen Ortopedi Rumah Sakit terafiliasi kami. Baik. Dua orang berjabatan tangan sebagai perjanjian formal. Kemudian mereka saling memberi nomor telepon dan berpisah. Fang Qiu kembali ke tempat kelasnya, melihat Jiang Miaoyu telah dibawa oleh tandu rumah sakit. Dia berharap itu tidak akan mempengaruhi pidatonya besok. Babak pertama latihan berakhir dan babak kedua dimulai. Di malam hari. Di asrama perempuan. Jiang Miaoyu berbaring di tempat tidur, merasakan sakit dari pergelangan kaki. Dia agak tidak bisa tidur. Jadi dia mengangkat telepon dan ragu-ragu sejenak, akhirnya membuat pesan teks. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Ketika aku diam, aku melihat sedikit kesedihan dan kesedihan di matamu. Apakah itu disengaja atau apakah itu benar? Jarinya menggantung sesaat di atas tombol, kirim. Akhirnya, dia menghela nafas. Dia mengklik tombol, hapus. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua mahasiswa baru berdiri di taman bermain dengan semangat tinggi, menunggu parade terakhir. Pukul 7:30 pagi, parade dimulai. Fang Qiu, yang berdiri di garis depan kelas, melihat Jiang Miaoyu perlahan berjalan ke mimbar. Langkahnya lambat. Tapi Fang Qiu jelas menyadari bahwa dia berjuang dengan rasa sakit dan mencoba berjalan normal. Ini gadis yang tangguh. Fang Qiu menghela nafas dalam hati. Para pemimpin yang terhormat, guru bor, guru, dan siswa, selamat pagi, semuanya. Jiang Miaoyu berjalan ke mimbar dengan kuat tanpa mengambil konsep pidato. Suara manisnya melewati seluruh taman bermain dengan akustik. Tidak ada yang berbicara dan tepuk tangan meriah. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berpidato di sini atas nama mahasiswa baru Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Selama pidato, tepuk tangan meriah. Mereka semua menyambut Jiang Miaoyu dengan tepuk tangan terhangat. 3 menit kemudian, pidato berakhir dan kemudian parade dimulai. Formasi persegi teratur berjalan melewati mimbar, satu persatu. Saat melewati rostrum, mereka semua memberi hormat bersama. Ayolah teman-teman. Segera giliran kelas 3. Ketua latihan berjalan di samping formasi kotak, memperbaiki postur berdiri siswa sambil berbisik serius. Ayolah. Semua orang berbisik, tampak muram. Mereka sedikit bersemangat dan gugup. Pada saat ini, mereka benar-benar seperti tentara yang akan melakukan ekspedisi, khidmat, dan hormat. Semua orang penuh gairah tak terbatas dalam hati mereka dan menahan kekuatan untuk menunjukkan bakat luar biasa pada saat mendatang. Inilah kelas 3 pengobatan Tiongkok. Dengan diperkenalkannya tuan rumah, para siswa kelas 3 berjalan menuju mimbar dengan rapi di bawah kepemimpinan Fang Qiu dan seorang siswa perempuan. Karena belum tiba di mimbar, langkah kaki yang rapi dan seragam itu membuat tanah mimbar bergetar. Para pemimpin dan epor di mimbar semuanya tampak terkejut pada kelas 3 yang akan datang. Melihat sosok kepala lurus yang aksinya kuat dan sangat standar, para epor tidak bisa membantu menerangi mata mereka. Anak yang cerdas dan pemberani. Apa postur standar? Perwira militer, yang berdiri di sudut panggung dan dibawa ke sini oleh seorang ahli latihan sebelumnya, memandang Fang Qiu yang adalah kepala antrian dengan sedikit kejutan di matanya, kemudian sangat menghargainya. Tetapi perhatian lebih terfokus pada Chen Chong yang berdiri di baris pertama. Ini adalah kandidat yang baik yang ia temukan di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Adapun pria misterius, dia agak terlalu misterius. Dia masih belum tahu siapa dia. Melacak Fang Qiu, semua pemimpin mau tak mau memberikan evaluasi tinggi kepada siswa kelas 3 yang memiliki langkah rapi dan tidak berantakan serta momentum yang tak tergoyahkan. Ketika mereka berjalan dekat dengan mimbar, Fang Qiu menghela nafas ke perut bagian bawah dan dengan serius berteriak, "Langkah angsa, pergi." Desir. Seluruh kelas 3 mengubah langkah mereka bersama menjadi langkah angsa. Pah! Pah! Suara pendaratan terpadu. Keteraturan dan kelurusan mereka bahkan lebih baik daripada tentara. Baik. Para epor yang cerdas di atas panggung memuji. Kelas-kelas lain juga dikejutkan oleh keteraturan dan pembentukan kelas 3. Biasanya, mereka tidak pamer, tetapi mereka menjadi serius dalam parade. Salut.
Fang Qiu memerintahkan dengan keras. Desir. Mereka semua memalingkan kepala ke kanan dan mengangkat tangan kanan di samping alis, melakukan penghormatan standar. Pah 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 pah. Para pemimpin dan epor di mimbar tidak bisa membantu bertepuk tangan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertepuk tangan hari ini. Dan itu spontan. Mereka tidak bertepuk tangan untuk banyak kelas sebelumnya. Itu adalah yang pertama dan mungkin yang terakhir hari ini. Mereka pikir tidak mungkin ada kelas yang lebih baik daripada kelas ini. Para pemimpin di universitas mengingat kepala Fang Qiu sementara para epor ingat pada pelatih latihan ini karena dia terlatih dengan baik. Upacara selesai. Ketika mereka baru saja melewati rostrum, Fang Qiu berteriak penuh kekuatan. Semua siswa di kelas 3 meletakkan tangan kanan mereka dan mengubah angsa langkah untuk bergerak cepat secara instan. Ketika mereka berjalan perlahan menjauh dari mimbar, parade mereka berakhir. Pelatihan militer 10 hari mereka juga secara resmi berakhir sementara kehidupan kampus mereka akan segera dimulai. Parade kelas lain berlanjut. Semua kelas yang menyelesaikan pawai berdiri di mimbar, diam-diam menonton. Pukul 9:30 pagi, parade berakhir. Penghargaan, perusahaan model, mulai dikeluarkan. Kelas 3, tempat Fang Qiu berada, menjadi satu-satunya nama yang diumumkan dan mereka pantas mendapatkannya. Selama seluruh pawai, satu-satunya tepuk tangan dari para pemimpin dan epor diberikan kepada kelas 3. Master Bor kelas 3 menerima penghargaan dengan penuh semangat di atas panggung. Para siswa kelas 3 di bawah ini mengeluarkan tepuk tangan yang paling antusias dan berteriak keras, bagus. Sisanya adalah 8, perusahaan baik. Selama seluruh parade, dapat dikatakan bahwa hanya kelas 3 yang berhasil. Tetapi kelas lain tidak punya pilihan selain diyakinkan ketika mereka membandingkan bentuk formasi kuadrat mereka dengan kelas 3. Sekilas perbedaannya jelas. Mereka yakin, benar-benar yakin. Setelah mengeluarkan penghargaan, ketika seorang pemimpin universitas akan mengumumkan akhir parade, tiba-tiba seorang staf bergegas berlari ke mimbar. Dia akan melaporkan sesuatu dengan suara rendah ke wakil presiden di tengah mimbar. Tanpa diduga, mikrofon ada di depan wakil presiden. Presiden, ini mengerikan. Xiao Chen berkata dengan cemas, ada seorang siswa perempuan junior yang ingin melompat dari gedung untuk bunuh diri. Dia ada di gedung pengajaran. Silakan pergi untuk melihatnya. Katanya sambil menunjuk ke gedung pengajaran di dekat taman bermain. Dia membuat kesalahan. Semua yang hadir mendengarnya dan semua orang gempar. Seseorang ingin bunuh diri. Semua orang melihat gedung pengajaran di luar taman bermain. Tampaknya mereka benar-benar melihat sosok di atap gedung. Dan banyak orang berkumpul di lantai bawah. Apa? Wakil presiden begitu terpesona sehingga dia langsung melompat berdiri. Dia menutupi mikrofon dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Aku tidak tahu dengan jelas. Dia tampaknya bunuh diri karena cinta. Silakan pergi untuk melihatnya dengan cepat, kata staf dengan tergesa-gesa. Yang lain tidak mendengar, tetapi Fang Qiu mendengar dengan jelas. Sayang. Bunuh diri demi cinta. Mengapa? Wakil presiden bahkan tidak punya waktu untuk mengumumkan bahwa parade berakhir. Dia langsung berlari ke gedung pengajaran dengan tergesa-gesa. Semester baru ini baru saja dimulai, tetapi ada seorang siswa yang akan bunuh diri. Betapa tidak dewasanya anak-anak sekarang. Bukankah mereka memikirkan orang tua mereka? Para pemimpin lain mengikuti dengan cermat. Beberapa epor, para perwira militer di luar panggung, dan para pelatih bor semuanya berlari menuju gedung pengajaran, siap membantu. Para mahasiswa baru yang masih berdiri di taman bermain saling memandang dan kemudian semua berlari menuju gedung pengajaran di luar taman bermain. Fang Qiu juga tidak kehilangan waktu berlari ke gedung pengajaran. Dia berlari lebih cepat dan tidak kehilangan waktu untuk turun. Begitu dia tiba, dia mendengar diskusi dari orang-orang di sekitar. Apa masalahnya? Bagaimana orang bisa bunuh diri? Aku dengar itu pasangan. Anak laki-laki itu adalah junior dan gadis itu adalah mahasiswa tahun kedua. Tapi bocah itu menipu dia bahkan sejak awal hubungan asmara mereka. Gadis itu tidak tahan setelah mendengar itu, jadi dia ingin bunuh diri. Bocah itu benar-benar, tapi gadis itu juga tidak bisa mengambil hal terlalu keras. Tidak ada yang bisa menghindari sampah. Aku tidak tahu. Mungkin ada beberapa cerita di dalam. Fang Qiu mengerutkan kening dan melihat ke atap. Di atap, gadis itu sekarang duduk di sudut berlawanan dari dua dinding, memegangi kepalanya dan menangis. Dia dengan tenang melihat ke atas dan ke bawah gedung pengajaran. Gedung pengajaran hanya memiliki 5 lantai, yang tidak terlalu tinggi. Tetapi jika seorang gadis benar-benar ingin mati, dia pasti akan mati jika dia jatuh jungkir balik. Minggir. Menyingkir. Wakil presiden yang dengan tergesa-gesa berlari terbirit-birit tidak berusaha untuk menembus kerumunan.
Semua siswa memberi jalan kepada wakil presiden ketika mereka melihat dia akan datang. Perwira militer muda dan Tuan Bor semua tiba. Mereka segera mengamati situasi di sekitar mereka dan mulai membahas bagaimana menyelamatkannya. Segera, perwira militer muda itu mendatangi wakil presiden yang mempelajari situasi itu dan berkata dengan suara rendah, "Halo, Presiden, tolong telepon 119 dan 120. Mungkin mereka tidak bisa bergegas dalam waktu singkat, jadi kita harus terlebih dahulu mengatur siswa untuk mendapatkan selimut yang cukup. Kita perlu membuat tikar pelindung sendiri." "Baik, tidak masalah." Mengetahui urgensi masalah ini, wakil presiden segera mengatur siswa untuk mendapatkan selimut. Perwira militer muda itu menatap gadis itu dan berkata, "Selain itu, cobalah yang terbaik untuk menenangkannya. Dia menderita perubahan suasana hati yang keras. Cobalah untuk tidak membuatnya kesal. Anda terus berbicara dengannya untuk mengalihkan perhatiannya. Tentu saja, akan lebih baik meyakinkannya untuk tidak bunuh diri. Sekarang aku dan orang-orangku akan menyiapkan beberapa tali dan barang. Lalu aku akan naik dan perlahan mendekatinya dari belakang untuk menariknya kembali. Perlu kerja sama Anda untuk mengalihkan perhatiannya dengan segala cara. Tentu saja, jika dia menemukan kita, aku akan mencoba menahannya dan meyakinkannya. Kita harus menunggu sampai 119 datang ke sini atau kita mendapatkan cukup selimut paling buruk." Wakil presiden bertanya sekaligus, "Apakah Anda memiliki kepercayaan diri?" Perwira militer itu menganggukkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Selama kamu mengalihkan perhatiannya, aku akan memiliki kepercayaan diri. Saya baru saja menemukan dan melihat foto-foto atap. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Anak ini harus diselamatkan." Wakil presiden berkata dengan tulus. Perwira militer muda itu mengangguk serius. Dia menanggalkan seragam dinasnya sekaligus dan melonggarkan kerah dan kancingnya, bersiap untuk bersiap.